sesuatu bisa ditulis di kolom chat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin Tiang akan memberikan waktu kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Imade Bandem untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bapak, waktunya mungkin 20 menit, 20 menit untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak, silahkan Pak. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya, Saudara Dr. Wayan Sudirane. Sana banget pisan Wang Yang Titiang, Maestro Wayan Granoke yang sudah memberikan gambaran sangat luas tadi mengenai filosofi yang terkait dengan gamelan, goong utama. Kemudian Ibu Dr. Imade Harsiniwati, lalu pembicara-pembicara lainnya, Prof. Rai yang saya hormati juga, kemudian ya teman-teman lainnya tidak saya akan sebutkan satu persatu. Saya diberikan kesempatan untuk kemudian menanggapi nanti yang berbicara malah masalah prakempe, apakah ada kaitannya dengan metode penciptaan ya, dari gamelan, penciptaan musik neoklasik. Nanti pada akhir daripada pembicaraan saya akan saya tanggapi itu apa yang dimaksudkan dengan metode penciptaan gending-gending neoklasik itu. Mungkin mengenai prakempe kan sudah dipahami dan banyak dibaca oleh teman-teman semuanya begitu. Di sini saya memberikan highlight saja sedikit ya, supaya mengingatkan kita lagi bahwa istilah prakempe itu dari segi bahasa ya, biasa kita sebutkan dengan kata dasarnya adalah kempe. Jadi kempe itu artinya tuntunan atau pokok begitu, lalu kemudian mendapat awalan pra menjadi prakempe, menjadi ya sebuah tuntunan ya, gamelan Bali. Nah, tuntunan pengetahuan, teori dan praktek gamelan Bali. Ini lebih lengkap daripada Aji Gurnitanya. Kalau Aji Gurnita itu lebih berfokus pada uraian filosofi, sebagian besar sudah diuraikan oleh Wayan Granoke tadi. Lalu prakempe ini lebih spesifik membahas mengenai musical aspek yang ada di dalam gamelan Bali. Gitu. Tapi istilah prakempe itu memang berarti pra dan kempe. Tapi kita juga bisa beranalogi dengan sebuah metatesis. Gitu. Bahwa kempe itu sama dengan pakem sebutnya. Kempe, pakem, ini kan metatesis dalam bahasa Bali itu. Jadi banyak kata-kata seperti itu sesungguhnya, dan ini prakempe ini juga sebuah, kalau dalam seni tari, dramatik struktur ini. Jadi pakem pokok dari sebuah gamelan itu dinamakan prakempe. Nah, prakempe ini sesungguhnya juga merupakan abstraksi dari karawitan Bali. Karena tidak saja membicarakan mengenai instrumentasi nada dan bentuk-bentuk tabuh atau gending dalam gamelan Bali, tetapi berbicara juga luas mengenai tadi yang diungkapkan oleh Wayan Granoke mengenai sastra vokal, huruf-huruf suci, huruf-huruf sakral, jadi sastra terasa modre namanya, itu yang dipakai highlight untuk dikaitkan dengan gamelan dan juga bagi kehidupan kita. Jadi ini dua ini merupakan sumber daripada abstraksi karawitan kita di Bali. Nah, sebagai karya sastra yang rasa prakempe ini cukup mudah sebetulnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Ramayana, dengan kalau kita bandingkan dengan Weda mantra kalpa sastra agama Palakerta Sesana Niti gitu ya, Itiasa, Kekawin, Ramayana, Mahabharata dan Gaguritan, Babad Pamancanggah, itu memang ini lebih muda umurnya. Dan dia digolongkan di dalam kelompok warige. Gitu. Kenapa warige tadi sudah diungkapkan oleh Wayan Granoke itu karena ini ketubumi, ini gejolak bumi, jadi gejolak dunia. Nah, jadi dia disebut sebagai warige gitu. Dan kalau kita melihat kesejarahannya, memang dia lebih muda daripada yang lain. Seumur dan mungkin lebih muda sedikit daripada Aji Gurnitanya kalau melihat dari segi uraian sastra, prosa, tulisannya dan alinea yang ada itu, dan kelengkapannya mungkin prakempe ini sedikit lebih muda atau ya mungkin seumur dengan
apa yang kita sebut sebagai itu Aji Gurnito tadi itu. Nah, perspektif sejarah tadi saya sudah katakan, yang mungkin baru lahir pada abad ke-19. Abad ke-19 atau akhir abad ke-18, tapi abad ke-19. Nanti ini kan sesuai sekali dengan pemikiran neoklasik di barat ya. Yang sederhana pasti sudah menggambarkan itu, karena neoklasik itu kan munculnya 1750 sampai 1820 di bidang seni rupa, arsitektur, cuma di barat itu musik, sastra dan lain-lainnya akan muncul. Ini lumayan ini anunya ini kaitan-kaitannya itu nanti kalau kita bisa kaitkan. Ini polygenesis ya. Tidak harus dari barat mengambilnya, tapi kemungkinan masa-masa periode seperti itu tuh lahir oleh karena polygenesis di mana-mana tumbuh gitu. Karena perkembangan zaman seperti itu. Jadi Pratempo itu kita anggaplah sekarang yang termuda itu abad ke-19 dan memang tidak ada penciptanya. Penemunya ada. Yaitu Bapak Gusti Putu Madegriye. Saya mendapatnya di sana. Salah satu dari Pratempo yang saya anggap paling lengkap karena ada 4-5 Pratempo sesungguhnya. Ya, ada 5 atau 4 Pratempo, tapi itu uraian singkat-singkat saja gitu. Nanti kita bahas. Ini yang saya anggap sebagai edisi kritis, walaupun saya tidak melaksanakan edisi kritis, tapi saya tahu ini lebih lengkap. Nah, sebagai tuntunan pola pedoman atau dasar, Pratempo terdiri dari filsafat, etika, estetika, dan gegebuk. Gegebuk itu bagian sungguhnya daripada estetika, tetapi karena di sana eksplisit disebutkan karena menyangkut masalah harmoni, yang pisahkan di situ nanti biar kita bisa melihat di sana. Nah, filsafatnya tadi sudah jelas sekali sesungguhnya bahwa Pratempo ataupun Aji Gurnito itu ada terkait dengan ya, karena bagi Pratempo ini yang saya baca sedikit mendalam bahwa filsafat itu ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat Tuhan, tadi sudah disebut-sebut teologi ya, filsafat Tuhan, alam semesta, manusia dan kreativitas secara mendalam. Itu. Jadi itu inti sebenarnya filsafat yang diungkap oleh Pratempo itu. Nah, lalu apa isinya itu kalau berbicara masalah filsafat itu? Tuhan pertama menciptakan ya ada kosong, berarti ada triwisesa dalam kaitannya Pratempo. Brahma, Wisnu, Iswara gitu. Jadi ini yang menciptakan Panca Mahabhuta apa Bayu, Teja, Muang, Akasa kan gitu isinya. Ini elemen-elemen Panca Mahabhuta yang diciptakan sebagai makrokosmos gitu. Nah, setelah itu baru diciptakan manusia, filsafat manusianya terkait juga penciptaan manusia ini. Karena penciptaan manusia itu kemudian semua elemen-elemen Panca Mahabhuta itu ada di dalam diri kita. Ya air, api, panas, udara, dan lain-lain. Ada kental dan lain-lain. Ada. Cuma kemudian ketika diciptakan manusia itu, dilengkapi lagi dengan yang dinamakan misalnya Panca Tanmatra. Gitu. Sat pengetahui atau mengenal. Sabda Tanmatra menjadi telinga, lalu mata, menjadi kulit, lalu menjadi lidah, dan hidung. Ini namanya Panca Tanmatra yang berkait dengan aspek-aspek indera-indera pengenal seperti itu. Nah, Panca Tanmatra kelimanya ini sering sekali disebut di dalam agama sebagai Panca Indra atau Panca Budindra. Disebutnya seperti itu. Jadi itu ciptaannya. Nah, Panca Indra itu dilengkapi lagi indera pelaku. Kita punya tangan, punya kaki, punya perut, punya kelamin, pelepasan dan lainnya yang kalau itu digabungnya di dalam ini Pratempo disebut dasendriya, namanya elemen dasendriya. Tidak lengkap juga. Nah, manusia itu kan ada stula sarira, ada suksma sarira, ada yang sebutnya antakarana sarira. Ini gabungan itulah menjadi manusia. Karena manusia ini nanti akan mendengar gejolak dunia itu. Nada tadi yang diserahkan itu gamelan, nada, gong didengar oleh manusia seperti itu. Nah, inilah filsafat bunyi kemudian dikaitkan menjadi 5 dimensi itu. Gitu. Apa Bayu, Teja, Akasa. Lalu kemudian dibuatkan suatu pengider buana. Nah, tapi sebelum itu berbeda ini sedikit antara Aji Gurnito itu diturunkan dari Sang Hyang Narada dari surga. Tapi Pratempo ini dibuat ya diturunkan oleh Begawan Wiswakarma. Gitu. Jadi lebih ini sedikit berbeda di situ letaknya. Walaupun sama
pandangannya, jadi dia sedikit berbeda karena pencipta prakempo ini barangkali melihatnya ini lebih teknis, teknis alurnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa gamelan itu akhirnya di dalam prakempo itu kan ada dua jadinya. Ada yang disebutkan dengan pelog, ada yang selendro. Memang dari dulu sudah ada kata pelog, kata selendro, mulai dari Aji Gurnita dan juga prakempo ini. Nah, ini kemudian dikaitkan tadi dengan oleh Ida, dikaitkan dengan Pancatirta dan Pancageni gitu. Kalau Pancatirta itu berkaitan dengan pelog. Lalu penunggunya adalah Sanghyang Semara, laki-laki di situ pelog. Sedangkan Pancageni adalah selendro, itu Sanghyang Ratih yang menunggu di sana. Nah, tadi belum diungkap oleh Ida Granoke bahwa sidang ini, maafkan itu membaca juga dari satu naskah yang ditulis oleh Ida Pelandomadis Demen, gitu ya. Namanya Usana Bali. Pancatirta itu memang ada 5 tirta disebutnya di sana. Satu yang namakan Mitra Sanjiwani, yang kedua Tirta Kamandalu, yang ketiga Tirta Suda Nirmala, keempat Tirta Pawitra, dan kelima adalah Tirta Kundalini. Ya, nanti tidak usah kita jelaskan sekarang itu makna-makna karena berkaitan dengan filosofi kehidupan. Nah, sedangkan Pancageni itu sederhana sekali dijelaskan di sini dalam Prakempo. Geni merah, geni putih, geni kuning, geni hitam, lalu panco warna seperti itu. Itu adalah Pancageninya. Tetapi kalau kita berkaitan dengan Brahma sebagai Pancageni, Siwa sebagai Pancageni, memang ada di sana Sandhya Jata, Bamo Dewa, Tak Purusa, Agora, Asani. Ini lengkap sesungguhnya ada pada kita. Nah, lalu nada-nada ini pertama adalah 8, lalu karena di Pengidar-Pana, di timur itu suaranya adalah disebut suara sa gitu. Sa di selatan, ba di barat itu ta, saba, ta, a di atas di utara, i-nya di tengah itu memang pokok di sana. I, sastra dalam i. Tapi kemudian dalam Prakempo kalau dikaitkan dengan nada-nada, di timur itu dang, hello gini, dang. Di selatan ding, di barat deng. Lalu kemudian di utara adalah dung, di tengah kemudian menjadi dong begitu. Ya, jadi kalau dilihatkan daripada dewa-dewanya, di timur itu adalah Iswara, lalu di selatan adalah Brahma, di barat adalah Mahadewa, di utara adalah kemudian Wisnu, di tengah adalah Siwa. Nah, sekarang kalau selendronya di sini tidak pakai dang, ding dong, deng dong seperti itu, dipakai endang, ending, endung, endeng, nong. Dah dimulainya dari Tenggara, dari Mahasora dengan Mahadewi enang, ya enang, ening, endang, ending, endang, kemudian di barat daya itu adalah ending, kemudian di barat laut adalah endeng, di barat di timur laut adalah endung, di tengah itu disebut sebagai ya nong juga, endong. Tapi ditunggu oleh Betara Buddha di sana. Jadilah dia 10 nada yang. Jadi begitu nanti yang Anda akan lihat seperti itu. Dan juga dunia dibagi 3, bur, buah, suah itu jelas sekali, tidak kita bicarakan lagi di sini. Ada nada angklung yang 4 itu Indra, Yama, kemudian Kusika, Baruna itu yang 4 itu. Karena ada nada yang pelog 5, ada selendro 5, kemudian ada selendro 4 gitu. Lalu juga ada triaksara Ang Ong Mang, yaitu Ang Ong Mang yang dewanya tentu saja Brahma, Wisnu, Iswara. Nah, itu. Jadi lengkap tadi situ sebagai nada sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat Prakempo ini dari sumber musik ya sudah nadanya sudah lengkap dan juga urut-urutan nadanya juga sangat dilengkapi sekali. Nah, sebagai kedua etika itu jelas sekali. Etika selalu terkait dengan baik dan buruk begitu ya. Lalu peranan bentuk dalam gamelan-gamelan itu fungsi-fungsinya juga membeda-bedakan satu sama yang lain gitu. Biasa sehingga kita memahamilah sesungguhnya apa yang dimaksud dengan etika di dalam Prakempo ini sendiri begitu. Nah, kita melihat di sana ada beberapa gamelan yang sudah disebut tadi itu lengkap sekali sesungguhnya. Ya, tidak lengkap sekali tapi cukup lengkap. Ada Semar Pegulingan, Semar Ketangian, Palinggihan, Melan Prana, Genggong, Gambang. Nah, lalu kemudian ada juga gamelan yang lain. Fungsi barungan itu benar-benar disebut di dalam Prakempo. Gamelan selunding dimainkan di mana? Ya untuk pertapaan di hutan,
mengiringi orang bertapa. Gamelan prana disebutkan juga, ya, mengiringi tari gambuk ritual berlangsung di Swarga Loko. Gamelan Semara Pagulingan demikian. Bebonangan juga demikian. Jadi semua fungsi-fungsi gamelan yang kita kenal hampir sekarang itu ya disebut di dalam Prakempo. Ini luar biasa sesungguhnya rangkuman daripada gamelan itu. Nah, kemudian mengupacarai gamelan tentu saja pada waktu-waktu yang disebutkan dengan tumpak terulur. Tumpak terulur ini adalah ya, tumpak orang memberikan upacara terhadap gamelan. Dan orang Bali senang sekali, percaya sekali pada masa transisi. Tumpak itu kan transisi. Apalagi tumpak wayang itu tumpak yang paling akhir pada waktu Pukleon, ya semuanya sana. Pancawara di sana, Triwara di sana, Satewara di sana. Itu hari yang paling berat. Dan itu adalah tumpak yang terakhir. Siapapun yang lahir dalam tumpak wayang itu biasanya sih jadi berat sekali transisinya. Lalu diberikan wayang Sakudegi. Itu juga menurut Prakempo atau wayang Sudemale. Ada sini etika kutukan namanya. Seseorang yang belajar gamelan Bali ya, dari awal sampai akhir harus dibimbing oleh seorang guru, gitu, yang dinamakan guru wakil. Jelas diungkapkan di sini. Gitu. Nah, itulah sesungguhnya apa yang kita sering sebut sebagai ontologi daripada Prakempo itu. Keberadaan mengenai gamelan dan Prakempo sendiri. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada suatu hal yang abai sering kita lupakan. Dari semua instrumen yang saya baca, baik dari catur muni-muni dan gamelan-gamelan yang lain, gitu, gamelan yang lain, Prakempo itu memiliki dua arah perkembangan gamelan Bali. Dua arah perkembangan gamelan Bali. Pertama, gamelan Bali yang berkembang dari bilah. Nah, bilah gitu. Kalau orang mengatakan selonding itu bilah sesungguhnya. Dari wayang pun sering disebut selonding. Di tenganan sekarang disebut selonding. Artinya bilah. Nah, tapi kita memiliki gamelan bilah banyak di Bali. Ada yang tingklik, kemudian ada lahir gambang, lahir selonding, selonding kayu, gender wayang, selonding besi, saron. Dan ini kemudian bilah-bilah ini bertemu dengan gamelan-gamelan penju yang disebut dan pencon. Nah, gamelan pencon ini juga mulai dari nakara, parpadaha disebutnya, gong, bebonangan, trompong atau riong, lalu bertemu dengan gender-gender ini, setungkara dia menjadi gamelan gong luang. Itu disebutkan di dalam Kidung Wargasari abad ke-12 abad ke-12 13 itu disebutkan bahwa gong luang ini salah satu gamelan sesungguhnya perpaduan antara bentuk pencon dan bentuk yang bilahan seperti itu. Nah, itu dulu mengenai ini. Dua arah itu penting sekali kita pahami untuk meneliti kemudian benar apa tidak kan gitu. Nah, di estetika sekarang unsur laras luar biasa. Tadi sudah dikatakan laras vokal juga disebutkan, wede, mantra, kekawin, hidung disebutkan di situ. Hanya tidak pernah membahas mengenai kembang macapat, tidak ada. Jadi selalu dikaitkan dengan wede, mantra, dan apa namanya ya yang tua-tua. Macapat tidak disebut, tetapi pasti tembang macapat itu dasarnya juga suatu evolusi dari yang sebelumnya itu. Gitu. Yang ketiga yang mengagumkan kita dari aspek musikal, gitu. Prakempo itu membuat mood, patet. Ya, kita mengenal sekarang patet dari pelajaran praktis. Teori praktis ini kan penting sekali kita kaitkan nanti. Nah, di dalam Prakempo ini hanya 3 ada patet disebutkan. Gitu. Jadi patet demung, patet selisir, dan patet sundari, sundaren. Kita memiliki patet lebeng, ya, apalagi itu namanya patet lebeng, dan juga satu lagi patet tadi saya katakan patet selisir, demung, dan sundaren. Ada patet lebeng dan yang lain-lainnya. Di Selendro pun juga demikian. Ini eksplisit ini. Budak Setegal, Sekar Kemuning, patet asap Cina. Ada sedikit perbedaan antara Panjiwang Bang Widya dengan sini, tidak masalah. Asap Cina itu disebut sebagai asap menyan, seperti itu, oleh Robson di dalam gender wayang kita. Nah, ini kaitannya dengan teori dan best practice sesungguhnya ini. Nah, watak lagu ini penting sekali. Ya. Watak lagu itu dalam Prakempo jelas sekali ada 3 jenis lagu. Ini adik apa namanya? Ini Sudirana pernah menanyakan kepada saya gitu.
Jadi ada 3 watak lagu. Ingat ini watak lagu, sifat lagu. Lagu yang pertama disebut lagu Dalang Kangin. Itu kaitannya kan triguna satwam sesungguhnya di situ. Masa muda dan remaja. Ini masa. Kalau di Jawa kan sama juga seperti itu. Ada patet 6 dulu begitu. Lalu lagu yang kedua adalah lagu Wiranata. Bukan gending Wiranata untuk mengiringi gong kebiatu, tidak. Masa dewasa. Terkaitan dengan triguna rajas gitu. Lalu yang ketiga adalah lagu Semarandana, masa tua, kaitannya dengan kapas. Jadi ini watak-watak lagu yang diungkap oleh Pak Kempes, bukan nama lagu. Gitu. Saya juga awalnya sama dengan Dek Sudirano menafsirkan sebagai nama lagu, karena memang ada nama lagu Semarandana, ada Galang Kangin, Wiranata, dan lain-lainnya. Lalu kemudian yang paling penting, tadi sudah diungkapkan oleh Ide Wayan, arti simbolis daripada instrumen itu penting di situ. Gong sebagai sorga, tadi oke, gong sebagai sorga. Kempul sebagai perkumpulan segala yang bersifat suci. Lalu kemudian kajar, ini guru, irama, guru, dan lagu. Inilah pemimpin dari gamelan, kajar. Ya nanti lihat saja tabu-tabu legong, tabu-tabu pegong, ada kempli, ada kajar, itu fungsinya apa itu. Lalu kita lihat sekarang seperti itu. Struktur lagu jelas sekali disebut di sana. Tetapi di dalam Prakempe menyatakan bahwa struktur lagu itu kan dimulai dengan kata tabuh, lalu kemudian diganti dengan kata angsel. Angsel pisan, angsel 2, angsel 3, 4, 5, dan 6. Dalam pegongan yang sekarang, bahkan dalam Prakempe juga dimasukkan, ada tabuh pisan, tabuh 2, tabuh 3, tabuh 4, tabuh 6, tabuh putus. Pada kenyataannya, Bapak Gusti Putu Madegiri menciptakan tabuh klasik ya bernama tabuh manggis, tabuh 5, ada juga tabuh 7. Nah ini kemampuan kita untuk mengolah, membangkitkan kembali, menghidupkan kembali seperti itu. Nah jenis-jenis tabuh gong sudah saya katakan tadi. Lalu, nah sekarang yang terakhir yang paling penting itu adalah gegebog, sebenarnya teknik gegebog itu. Jadi ini memiliki kaitan dengan orkestrasi. Tidak saja cara memukulnya, tetapi memukul nada yang terkait dengan physical behavior. Kenapa orang mekendang kalau gamelan gong dia duduk, sedangkan belaganjur dia berdiri? Ini physical behavior. Kenapa kalau dia menyanyi dia harus menoleh ke atas atau nguntul? Ini physical behavior. Nah, ini terkait sekali dengan apa yang dikatakan oleh Prakempe di dalam kaitannya dengan fisik begitu. Nah, kemudian itu Alienia 40 ini semua sudah tahu sesungguhnya. Di samping teknik menabuh dan gegebuk itu, menyebutkan pula beberapa jenis tatorekan. Dalam Prakempe langsung disebut tatorekan. Kita mengenal sekarang kotekan atau ubit-ubitan. 3 katanya, tetapi di Prakempe disebut sebagai tatorekan. Interlocking figuration. Kaitan antara laki dan perempuan. Kaitan antara polos dan sangsi. Kalau dikembalikan pada filsafat manusia, ratih sama semara, laki dan perempuan. Ini menjadi keterkaitan, ikatan. Jadi kotekan itu prinsipnya. Nah, lalu kemudian ada kiasan-kiasan. Nanti kita harus lakukan penelitian. Kalau Anda penabuh, tahu langsung maksud kiasan-kiasan ini. Bila ada gebogong, kaget atangi namanya. Buh loke nade namanya. Tadi sudah dikatakan, gong suaranya besar, kalau dipukul secara keras itu mengagetkan ke kita. Seperti suara di buh loke, ya, di bawah di surga bawah begitu intinya. Lalu kegebog trompong, sekar kunjung susun namanya. Caranya angemat ganti berganti. Anda sudah tahu ini orang memainkan trompong apa saja gitu, pasti mengikuti pola ngemat atau oktav atau kempiung atau bahkan fourth gitu. Nah, tapi kemudian karena sebagai suatu variasi ada cucuk kunyah namanya, kayak enggak digebuk, yang penting bisa mengindang limo mukul trompong itu pengindang, ngending cucuk kunyah, tapi bersusun ya. Gitu. Nah, mari kita nanti ini banyak ini sampai berapa 14 teknik dari pukulan-pukulan instrumen sampai pukulan pemade pun diuraikan situ yang bernama ikalutur dan sadulur, laki dan perempuan saling mengikuti dan gitu untuk mengadakan kotekan-kotekan. Nah, lalu kemudian yang paling pokok lagi ini Pak Sudirano yang pernah menanyakan pada saya dan dia banyak sekali beliau banyak menggunakan ini, yaitu mengenai gebog gender pewayangan.
gebuk bendera pewayangan yang disebut sebagai kumbang atarung, sama dengan gebuk angklung itu. Nah, tapi apa yang dilakukan di situ adalah chord, adalah harmoni. Nanti kita bahas karena seni klasik kita, gamelan Bali klasik kita itu, kalau bicara tentang gamelan klasik yang termuat di dalam Prakempe itu 3 itu intinya. Ya. Perfeksionis, sempurna, isi bentuk dan isi salah satu estetika dalam seni klasik kita. Lalu yang kedua adalah harmoni, keseimbangan. Gitu. Lalu yang ketiga itu lebih kepada pengembangan, embellishment. Nanti ini yang terkait dengan tadi itu metode penciptaan. Nanti kita kembangkan di situ. Di mana sih sesungguhnya terkait. Nah, gebuk di sini hebat sekali. Tidak hanya ngempat, tidak hanya kembyung, tidak hanya chord, tetapi gebuk satu dinamakan Eke Seruti. Ini boleh ini dipakai chord sesungguhnya. Ya, Anda bersama temannya yang bernama Yudhano itu sering sekali menggunakan ini chord harmoni yang tidak dalam aturan ngempat atau nuluin oktav atau ngempyung, dibuat saja di mana-mana sesuai dengan keindahan lagu-lagunya, gitu. Sesuai dengan keindahan lagu kontemporernya, lagu barunya, cocok juga begitu. Seperti asimetri dan simetri situ tanya. Memukul seling 2 namanya podoasen namanya. Terus demikian sampai ngempat, sampai ngempyung, sampai ngelangkar gunung. Ada selang 8 nada di antaranya, antara dong dan ding dipukul sana, ya atonal, tetapi indah juga kalau bisa meletakkan sebagai bagian dari satu komposisi gitu. Nah, kemudian setelah itu baru ada pukulan angklung. Pukulan angklung ini hampir bersama juga disebut sebagai kumbang atarung. Kata kumbang atarung di dalam gamelan Bali, saya cenderung mengartikan adalah ini counterpoint. Nah, tangan kiri dan tangan kanan sering bertemu, sering berpisah, saling mengisi, bahkan sebalik tangannya begitu. Ini namanya kumbang atarung. Jadi kumbang yang sedang berkelahi menyuarakan satu nuran yang hebat-hebat. Nah, totorekan, nah itu totorekan, kotekan, ada ubit-ubitan. Ubit-ubitan. Di sini ada disebutkan hanya kaki. Kemarin Sudirani hanya kaki itu seperti pukulan sekati, pukulan sekatian, pukulan polos sih yang agak sederhana. Itu anunya. Jadi polos. Kaki itu kan dari bahasa Jawa sekatian kalau kita mendengarkan. Nah, kotek yang lain itu ada dinamakan hageglut, habebelit, ya uder-uderan sampai nanti ada yang disebut anyarang paksi namanya. Nah, saya kan terakhir menulis buku tentang gong dan pelegongan industri putu Madegiriye. Nanti kalau ada diskusi mengenai itu, kita teliti itu semuanya kenapa beliau itu sampai mendapatkan nama itu, dan dibuat memang pokok-pokok yang berbeda satu sama lain. Dari hanya kati sampai terakhir itu berbeda sekali pola pukulannya. Makanya nama semacam itu. Nah, sebagai contoh, kalau Anda mau saja melihat sedikit, ada waktu 2 menit kira-kira. Misalnya kan ada pukulan bebaru namanya. Jadi bebaru itu semuanya pengikut pendeta, tapi digunakan sebagai itu. Yang kemudian nadanya berpokok pada dongdang deng sesungguhnya. Nah, melodi pokoknya deng dong dong dang dang dong dong deng. Polosnya polos sekali. Tung 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 tang 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 tung tung teng, gitu saja dia. Teng 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 tung tang tang teng. Nah, itu namanya bebaru. Nah, jadi seperti itulah dibuat tadi perjalanan melodi dengan kotekan itu menjadi menjadi pola pokok di dalam ubit-ubitan yang dibuat oleh Bapak Putu Madegiriye. Nah, sebelum saya simpulkan, jadi kalau kita melihat keseluruhannya, sesungguhnya Prakempe ini ya berbicara masalah pertama ontologis kebendaan, ya kebendaan dari musical instrument kita, dari gamelan-gamelan kita. Lalu kemudian
sedikit sekali memang menyentuh epistemologi, gitu. Tapi ada kesejarahnya, ada kognitifnya ada, tapi tidak diperluas mengenai pemahaman tentang epistemologi. Yang lebih banyak tadi adalah mengenai ontologis antara vokal dan instrumental. Nah, lalu kemudian aspek kognitifnya, tabuhnya ada, ya, kesejarahannya ada, gitu. Jadi lengkap juga sesungguhnya di situ apa yang dikaitkan. Nah, fungsinya sudah jelas sekali. Jadi ini lengkap sesungguhnya sebagai pegangan kita untuk ini. Nah, apa yang terjadi di dalam Prakempe ini nanti dikaitkan dengan permintaan dari penitia bahwa lontar Prakempe dan Aji Gurnita sebagai metode penciptaan gending neoklasik. Jadi neoklasik ya tidak disadari di Bali sudah kita lakukan sesungguhnya. Kalau kita berpedoman pada Prakempe ini. Kita kan sering sekali kalau Anda mau, waktu saya belajar gending tabuh pisang klasik ini dulu di Kokar, pasti diberikan pukulan-pukulan yang pokok, ya, ketenangan, pukulan kendang yang juga sederhana, ceng-ceng juga yang sederhana, apalagi pukulan terompong, yang penting ngemat, ngentiungnya cocok, kan begitu. Tapi setelah itu sekarang kan sudah muncul neoklasik, dihidupkan kembali gending-gending itu dengan di dalam praktis gamelan kita itu disebut gending klasik Mapayas. Jadi gending klasik yang dipayas ini ceritanya gitu. Jadi pembahasannya luar biasa. Gitu. Ingatlah tabuh pisang Bali itu ketika kita belajar sederhana sekali. Saya melihat di Sungguhan Gianyar tahun 1975 Pak Gajing namanya dan ayahnya si Pak Gerio itu, Pak Gerio dari teman kita dari Gianyar itu membuat tabuh pisang gegancangan. Gitu. Lalu setelah mendengar tabuh gegancangan itu yang sudah rumit, hiasan-hiasan, embellishment-nya, Pak Brate membuat lagi tabuh gegancangan itu. Diperrumit lagi gitu. Hampir-hampir sampai ke barok, padahal neoklasik itu ingin mengembalikan yang klasik, ya, melawan romantisme dan melawan barok. Sesungguhnya yang rumit-rumit itu mau dihilangkan, kembali kepada klasik supaya kita bisa mendengarkan clarity, integritas, harmonis, dan perkembangan keseimbangan yang benar, yang baik seperti itu. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini ada pernyataan dari temannya Pak Sudirame, teman kita semua. Karena kan Prakempe ini diulas pertama ke dunia barat oleh ya gurunya Pak Sudirame, Michael Tenser, pembimbing doktornya Michael Tenser ketika membuat disertasi mengenai gong kebiar di Bali itu, beliau yang mengangkat Prakempe untuk pertama kalinya. Kenapa tidak si Colin McVie? Kenapa tidak namanya Yakun? Kita harus cari jawabannya itu. Mungkin lontar tidak diketemukan, mungkin tidak mau menyandingi metodologi, kan bisa saja seperti itu. Berdalih-dalih lah. Tapi Michael Tenser yang melihat ini kelengkapan yang utuh pemikiran orang Bali. Orang Bali juga bisa berpikir seperti itu. Ini kan berkaitan dengan kompetisi kita, dengan modernisasi kita dengan tabuh Jawa juga yang begitu advance. Kita juga punya pemikiran karawitan seperti itu. Nah, ini Andy McGraw dalam tulisan Composers Balinese ke Balinese Composer, ya, ciptaan Balinese Composer, ada 3 hal yang dikatakan oleh Andy McGraw. Yang pertama, bahwa Prakempe berfungsi menghubungkan seni modern dan seni eksperimental Bali, yaitu dengan musik lampau yang sebagian mungkin sudah dilupakan atau tinggal bayangan saja. Jadi ini media ini. Dengan membaca itu orang bisa mengenangkan kembali, mengimajinasikan kembali tabuh-tabuh yang ada diungkap di dalam Prakempe itu sendiri. Jadi ini mengoneksikan, menggabungkan, mengingatkan kita pada itu. Itu yang satu. Yang kedua, bahwa Prakempe menyediakan dunia ilmiah Bali dalam konteks teori modern Indonesia. Kita kan untuk apa membuat sekolah konservatori karawitan Indonesia? Sekarang kenapa untuk membuat jurusan karawitan dan sebagainya itu? Nah, tujuannya kan untuk menemukan teori-teori dan praktek-praktek
berkaitan dengan gamelan kita, karawitan kita, begitu. Nah, yang ketiga adalah menjadi sumber teori dan memberi inspirasi kepada komposer Bali untuk mencipta keduanya, baik tradisional dan bentuk-bentuk musik eksperimental. Tidak saja untuk neoklasikal, juga musik-musik kontemporer pun bisa digunakan. Nanti bagaimana mengkajinya? Karena di dalam Prakempo jelas sekali ketika berbicara masalah melodi, saya terjemahkan ke dalam bahasa Barat, bahwa melodi-melodi gamelan kita itu disebut heterofoni. Nah, satu melodi saja kita punya, dimainkan oleh perompong, oleh ugal, lalu yang lain-lainnya bermain melodi dengan fungsi gamelan yang lain. Ada yang otet, ada yang pemurba irama, ada yang memangku lagu, ada yang memangku irama dengan embellishment, cara-cara yang rumit seperti apa yang kita miliki sekarang. Itu heterofoni namanya. Nah, nanti kan kalau kita berbicara masalah neoklasikal lagi, mungkin dikembangkan lagi dalam bentuk-bentuk yang sangat lain. Saudara moderator di Wayan Sudirano, itulah highlight daripada apa yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan Prakempo terkait dengan itu metodologi penciptaan gending neoklasik. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Profesor Made Bandem atas paparannya yang begitu panjang dan luas dan sangat luar biasa sekali. Jadi mengupas dari awal tentang isi dari Prakempo itu sendiri. Kemudian dia juga mengupas beberapa alinea yang ada di Prakempo, yaitu di alinea 40 yang berisi tentang tetorekan itu, kemudian bagaimana Prakempo itu menyediakan watak lagu yang dibagi menjadi 3 ya. Pertanyaan Tiang Dumun nih ke berhubungan yang Tiang kira itu adalah nama gending, tetapi itu adalah berhubungan dengan Triguna, ya 3 langkah angin masa muda, Wiranata masa dewasa, dan juga Smarandana di masa tua. Arti-arti simbolis juga banyak disebutkan tadi, seperti gong itu sebagai surganya. Ini berhubungan dengan nada yang disampaikan oleh Hidayat Granoko tadi. Jadi I itu sebagai nada suara kuasa Tuhan yang memang bersumber pada gong sebagai konsep hologram yang berdimensi 2 itu. Kemudian banyak lagi tentang ubit-ubitan, hanya kati, haga gelut, hanya rangsi. Kemudian di akhir Prof. Bandem juga memberikan sedikit pandangan kepada kita bahwa guru saya atau supervisor saya, Prof. Tenser, yang memulai mengangkat pertama kali tentang Prakempo ini dalam bukunya Gong Kebiar Unit Century Gamelan, Balinese Gamelan, Modern Balinese Gamelan. Terus Andy juga, Prof. Bandem juga menyampaikan tentang pendapat Andy tadi yang mengatakan bahwa Prakempo ini salah satunya menjadi sebuah teori, sumber teori, dan juga menjadi inspirasi kepada komposer untuk menciptakan tidak hanya musik tradisi, tetapi musik kontemporer. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya ini ada satu pertanyaan. Cuman Tiang kira kita akan lanjut dulu ini, Pak Diana, yang lanjut dulu kepada narasumber berikutnya. Keduanya nanti terakhir kita akan adakan diskusi setelah itu supaya untuk menghemat waktu. Jadi untuk selanjutnya akan ada Prof. Rai dan Ida Bagus Manobawo yang akan dipandu oleh Bapak Iwayan Diana Putra.